Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 1 kelas E. Perkenalkan sekali lagi saya Sri Juwise, panggilannya Bu Jui. Silakan di-subscribe Sri Juwise. Kemudian ini saya di sini sebagai coach atau supervisor, sedangkan saya ditemani oleh teman sejawat saya Pak. Silakan Pak. Saya Pak Dwi September Imawan. Saya hanyalah subscriber dari Baik, Pak Wawan di sini bertindak sebagai coach ya. Jadi saya coach, Pak Wawan coach. Izinkan kami memulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Bu Jui. Apa kabar hari ini Pak Wawan? Alhamdulillah hari ini sangat Ini kan jam 11 nih Pak, anak-anak kebetulan di luar kan pada istirahat. Iya. Bisa nggak ini saya minta waktunya Mas Wawan sebentar untuk kita ngobrol apa gitu tentang pembelajaran Pak Wawan gitu, bisa Pak? Oh, bisa banget. Malah saya senang malah justru ada hal yang sebenarnya pengen saya bicarakan dengan jenengan. Baik, karena jamnya istirahat, santai aja ya Pak ya. Oke, santai. Baik, sebetulnya apa yang Pak Wawan inginkan dari pertemuan kita kali ini Pak? Ya sebenarnya saya inginkan itu bahwa ada sebuah pencerahan buat saya, karena saya jujur saja baru ada kendala dalam pembelajaran saya itu. Begitu Pak. Jadi untuk pertemuan kita ini kalau dianggap berhasil nanti berarti bagaimana Pak? Pertemuan kita, percakapan kita ini akan berhasil mungkin ketika nanti saya mendapatkan pencerahan itu dari kendala saya tadi, permasalahan tadi saya solusi gitu ya. Iya, insya Allah saya mendapatkan solusi. Jadi kita lakukan ya, kita kan udah kenal istilah coaching ya Pak ya. Kita lakukan coaching aja. Kemudian mau kita selesaikan sekarang atau mau kita bicarakan sekarang? Mau nggak sempat Pak? 15 menit saja. Ini Pak Wan, kita laksanakan sekarang atau minta lain waktu? Sekarang aja. Oh baik. Begini Pak Wawan, jadi permasalahan pembelajaran kan ya tentunya. Ada permasalahan apa di pembelajaran Pak Wawan? Dalam pembelajaran akhir-akhir ini minat belajar anak-anak, murid-murid saya itu berkurang. Mereka karena minat kurang akhirnya tidak fokus dalam belajar itu. Dan itu yang saya amati dalam akhir-akhir ini dalam pembelajaran saya. Apakah ada pengkhususan gitu Pak, misalnya dalam pembelajaran apa itu yang terasa sekali oleh Pak Wawan, mata pelajaran itu? Kalau pembelajaran itu IPAS itu malah. Oh, Pak Wawan mengajar kelas berapa Pak? Kelas 4. Oh iya, maaf saya sudah berapa lagi kelas 4. Iya. Mata pelajaran IPAS. IPAS. Terutama kemarin yang terakhir itu kemarin saya belajar tentang bagian tubuh tumbuhan itu, fokus anak dalam belajar itu berkurang karena saya menilai minat belajar mereka itu kurang sekali. Baik, saya ulangi berarti IPAS-nya karena organ tubuh ya Pak, IPA gitu berarti ya. Jadi hambatannya apa Pak itu tadi Pak? Hambatan saat pembelajaran IPAS bagian tubuh itu tadi. Ya, mungkin apa yang saya ajarkan itu kurang, mungkin metode saya yang kurang kurang menarik, artinya kurang bisa membuat anak itu menjadi kurang menyenangkan lah, katakanlah seperti itu. Jadi Pak Wan menganggap pembelajaran atau metodenya itu kurang tepat karena anak-anak tidak minat, kurang menarik begitu. Iya, kelihatannya kurang menarik, kurang menyenangkan. Iya. Kalau menurut Pak Wan kira-kira apa yang bisa Pak Wan lakukan agar hambatannya tadi bisa teratasi Pak, bisa menarik gitu, dari tidak menarik jadi menarik Pak? Yang bisa saya lakukan mungkin dengan SBK. Melakukan SBK. Iya, SBK. Kemudian mungkin saya bisa
karena dari indikasi yang saya lihat itu anak-anak itu ada 60% yang suka dengan video, yang 40% itu lebih suka ke audio. Maka ya mungkin ada sebuah metode pembelajaran ke arah diferensiasi. Iya. Keren ya Pak Wan. Ya, sekarang saya. Iya. Gini Pak, kalau Pak Wan tadi mengutarakan ingin solusinya itu mengadakan ice breaking, kira-kira konsekuensinya apa Pak kalau Pak Wan mengadakan ice breaking? Ya konsekuensinya ya saya harus perbanyak belajar tentang ice breaking karena lama saya itu kurang aktif di bidang pramuka karena akhir-akhir ini saya ditugasi tentang di bos sama panjenengan, akhirnya saya kurang begitu aktif di pramuka. Kalau untuk masalah waktu mungkin Pak Wan kan tahu sendiri toh, anak-anak kalau sudah melaksanakan ice breaking. Oh iya, kalau dulu pengalaman, kalau ice breaking sudah ice breaking itu anak-anak malah lupa dengan belajarnya, kelamaan ya. Akhirnya mintanya yang lama. Kira-kira kalau pelajaran 45 menit, 40 ice breaking, 40 menit, 5 menit belajar. Kan gimana itu Pak? Kalau ada seperti itu Pak, konsekuensinya terus bagaimana kalau ada ya, mungkin kebablasan itu tadi istilahnya Pak? Solusi saya mungkin saya akan membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan. Ya, saya akan buat anak-anak bagaimana agar mereka juga fokus ke belajar. Mantap ya Pak Wan. Sekarang begini Pak, kalau kita buat skala Pak, saya mau tanya ini berdasarkan Pak Wawan sendiri. Untuk sementara ini usaha Pak Wawan itu tadi mengaktifkan siswa nih sebelum pakai SPV itu dari level berapa? Ini maaf, level berapa Pak sebelum ada SPV ini tadi? Dari grade levelnya 10 sampai 1 sampai 10 saja. 1 sampai 10 baru 40. 40. 40 Pak. Jadi lebih 1 sampai 10 Pak. 1 sampai 10 berarti levelnya 4. Aduh. Ya karena kebanyakan angka-angka. Iya benar. Dan sekarang intinya Pak Wawan, tadi kalau solusi kira-kira Pak Wawan jalankan, pengennya terus naik ke level berapa? Saya pengennya ke level 9. Karena kan ini hanya memfokuskan anak. Itu dia yang fokus. Betul. Baik Pak Wawan, sekarang kita mulai ke rencana Pak Wawan selanjutnya. Ini tadi kan baru Pak Wawan menemukan solusinya. Rencana Pak Wawan untuk mempersiapkan supaya solusinya tadi berjalan itu rencana Pak Wawan bagaimana? Saya akan memperbanyak kemampuan saya tentang SPP. Kemudian saya juga akan mengidentifikasi anak-anak yang sifatnya suka video dan audio. Begitu. Lanjut Pak Wawan, strategi sekarang Pak Wawan. Kalau ice breakingnya tadi biar jalan gitu, Pak Wawan kan ingin mengaktifkan itu strateginya Pak. Strategi saya yaitu saya akan membuat sebuah perencanaan membentuk kelas yang menarik sehingga anak-anak pun senang dulu, bahagia dulu dengan kelasnya, kemudian kita tambah dengan ice breaking yang tentunya kita batasi agar waktunya tidak begitu lama dan akhirnya mereka fokus dengan belajar. Nah sekarang ukuran suksesnya Pak Wawan, di ice breakingnya sudah dijalankan itu tadi Pak Wawan permasalahan awal terus ada ice breaking, suksesnya anak Pak Wawan anggap seperti apa? Saya pikir kesuksesannya jika minat anak dalam belajar itu meningkat, satu. Yang kedua karena minat belajar anak itu meningkat, akhirnya hasil evaluasi pun akan lebih baik.
kalau yang kebablasan tadi udah termasuk LDT nih Pak G. Jadi udah ketemu G, Pak Wan mau mengadakan kesepakatan tadi. Baik Pak Wan, kesimpulan kita hari ini tadi ini apa? Kalau disimpulkan. Ya, alhamdulillah itu dengan ngobrol dengan jenengan saya bisa dapatkan kopi. Masya Allah. Dan saya dapatkan sebuah inspirasi agar saya bisa membuat anak menarik. Kemudian saya juga bisa mengevaluasi saya sendiri agar saya bisa lebih belajar lagi tentang ice breaking. Yes. Alhamdulillah saya juga ikut senang jadinya Pak ya. Nah sekarang Pak Wawan sebentar saya mau nanya dulu sebelum kita selesaikan ini komitmen Pak Wawan. Komitmen Pak Wawan supaya ini tadi bisa berjalan bagaimana? Ya komitmen saya harus bisa belajar ice breaking, kemudian bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran, anak-anak semangat dalam belajar, kemudian mendapatkan hasil dari anak-anak itu lebih baik. Pak Wawan, ada nggak yang Pak Wawan harapkan untuk membantu biar komitmen Pak Wawan ini terjaga gitu? Oh ya, saya pastinya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, di mana saya harus bisa bertanya bagaimana hasilnya ketika mereka juga memakai pembelajaran dengan ice breaking tadi. Kemudian saya juga akan bertukar pikiran tentang ice breaking sehingga perbendaharaan ice breaking saya meningkat. Kapan nih Pak Wawan saya nanya, ini kan sudah ketemu solusinya, yang jaga komitmen sudah ada, mau direncanakan kapan ini? Kalau bisa minggu depan, tapi ini kan hari Rabu, ya, Kamis, Jumat saya harus bisa kolaborasi dengan teman sejawat. Butuh waktu untuk kolaborasi dulu. Karena saat ini saya masih, karena tadi ditugasi jenengan jadi bendara. Jadi otak penuh akal. Iya betul. Begitu Pak Wawan. Bagaimana nih? Berarti sudah ketemu solusinya? Perasaan saya belum. Semoga berhasil. Ini kayaknya sudah sudah ketemu solusinya. Mau diselesaikan? Begitu saja Pak Wawan, saya persilahkan kembali ke kelas. Semoga lancar ini pembelajaran tadi. Terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.